Informasi lainnya pemirsa, viral. Polri mendemonstrasikan sejumlah robot canggih dalam persiapan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara di Monas, Jakarta. Robot-robot canggih itu merupakan simbol kesiapan Polri untuk menghadapi transformasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan meluncurkan robot baru pada hari ulang tahun ke-79 di Bayangkara Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Juli mendatang. Melalui media sosial Instagram, Polri mengunggah gambar robot super canggih yang akan membantu tugas para personelnya di lapangan. Unggahan itu pun menjadi viral karena mengundang perhatian dari warganet yang penasaran. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, robot-robot canggih itu merupakan simbol kesiapan Polri menghadapi transformasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada HUT ke-79 Bayangkara rencananya Polri akan memamerkan sejumlah robot, diantaranya 2 robot tank, 10 robot dog, 10 robot humanoid, dan sejumlah robot lain. Pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali melancarkan serangan udara masif ke Lebanon Selatan dan Gaza. Informasi selengkapnya usai jadi berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Cici. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, terima kasih Nata. Selamat siang pemirsa. Libur akhir pekan kali ini mobilitas arus kendaraan di sekitaran kawasan Kalibata, Jakarta Selatan terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Terpantau langsung kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Depok ataupun Pasar Minggu yang nantinya akan menuju ke arah Pancoran maupun ke arah Tebet dan juga ke arah Semanggi. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih menempuh kecepatan cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Pancoran yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun ke arah Depok, juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri menuju ke arah Dewi Sartika ataupun ke arah Kalibata sendiri, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama juga terlihat dari arah Dewi Sartika ataupun dari arah Cililitan yang menuju ke arah Pasar Minggu ataupun ke arah Pancoran. Hingga saat ini terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang dari traffic light Kalibata sampai dengan TMP Kalibata. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan tempuh kecepatan yang cukup normal. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Kalibata sendiri untuk tetap berhati-hati antisipasi kendaraan yang keluar masuk baik dari pusat perbelanjaan tetapi juga dari apartemen ataupun hotel di sekitaran kawasan Kalibata sendiri. Dan melihat kembali kondisi arus lalu lintas pada sekitaran kawasan Kalibata yang cukup ramai, dihimbau bagi para pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas sesuai dengan petunjuk ataupun dengan rambu yang berada pada bahu jalan di sekitaran kawasan Kalibata. Pemirsa, untuk Anda yang akan mengakhiri libur akhir pekan bersama keluarga baik di dalam kota maupun di luar kota, pastikan kembali kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, pengemudi maupun penumpang dalam keadaan sehat. Untuk pemirsa yang ingin terus mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas baik yang ada di kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Nata yang dapat kami bagikan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, seorang supir asal Jakarta tewas mengenaskan saat truk yang dikendarainya menabrak tembok rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat malam. Seorang sopir asal Jakarta tewas mengenaskan saat truk yang dikendarainya menabrak tembok rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah Jumat malam. Kondisi korban terjepit badan truk cukup lama sehingga proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim rescue unit Siaga SAR Banyumas mengevakuasi korban yang terjepit bodi kendaraan. Kondisi korban yang sulit membuat proses evakuasi berjalan cukup memakan waktu. Beberapa tim SAR yang berusaha mengevakuasi korban akhirnya bisa mengeluarkan korban dari dalam truk. Kronologi truk bermuatan makanan dari Jakarta menuju Jogja di Tanjakan Muria, Kemeranjen, Banyumas mengalami remblong dan truk menabrak dinding tembok dan satu orang terjepit. Kasus kecelakaan ini masih ditangani aparat kepolisian Satlantas Polresta Banyumas untuk dilakukan penyelidikan penyebab pasti terjadinya kecelakaan ini. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam rumah. Inside Story, setiap Sabtu, jam 7 malam. Di Sindo. Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. korban meninggal dunia dan Indonesia masih orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Kate berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Polemik yang melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Di Sindo News TV. Tujuannya untuk cewek-cewek gitu. Ini soal profesionalitas. Itu kembali ke moral masing-masing. Kebijakan, bukannya orang titipan. Kegagalan dari rezim sebelum maksudnya. Bagaimana bilang kegagalan ini masing-masing? Ya, sepertinya gelap gulita di masa-masa yang akan datang. Ini Pak Prabowo batuk, menghindar sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Udahlah. Saksikan Interupsi setiap Minggu jam 7 malam di Sindo News TV.